Yang ketiga, berpuasa Ramadan. Yang keempat, jangan menjual rumah, moga-moga pulang dari tanah suci tidur di bawah titik silo. Berarti belum mampu. Allah tak suka itu. Ada yang sangkut paut dengan hal-hal yang lain. Mengucap dua kalimat syahadat itu untuk orang kafir yang akan menganut atau memeluk agama Islam, maka mesti mengucap saat mereka disuruh Tuhan kau dia mengucap dua kalimat syahadat. Ada banyak umat Islam yang tak paham apa ucapan dua kalimat syahadat. Kita semua sudah tahu kan? Alhamdulillah. Setiap orang yang tidak Islam mau masuk atau menganut agama Islam, dia mesti mengucap dua kalimat syahadat. Begitu dia mengucap dua kalimat syahadat, Islamlah dia. Allah hapus segala dosa-dosa sebelum dia Islam. Maka dia bersih, tidak berdosa sedikit pun. Jadi umat Islam ini ada pahala, ada dosa. Pahala itu akan dibalas Allah. Dosa juga dibalas Allah. Tapi Allah Maha Pengampun. Allah memberikan kesempatan untuk hambanya yang minta ampun. Jadi yang penting kita harus mengerti mana rukun Islam. Yang kedua, ibu-ibu mendirikan salat. Jadi rukun Islam yang satu dengan yang lain ini berkaitan. Ada artinya orang tuh haji kalau tak berzakat, tak puasa, tak sholat. Ini cerita sudah Islam. Tak masuk dari syahadat, sudah Islam. Tak ada artinya seseorang itu haji tapi tidak berzakat, tidak berpuasa Ramadan dan tidak sholat. Tak ada artinya seseorang itu dia ibadah haji dan berzakat tapi tak puasa, tak sholat. Tak ada artinya seseorang itu ibadah haji dilaksanakannya, zakat ditunaikannya, Ramadan berpuasa dia tapi tak sholat. Tak ada artinya seseorang yang kafir dia sholat tapi tidak bersyahadat terlebih dahulu. Maka ada kaitan satu dengan yang lain. Maka syarat wajib sholat yang pertama Islam. Yang tak Islam tak wajib sholat. Maka jangan suruh-suruh orang yang tak Islam sholat. Awak tidak orang bocor halus. Apa yang kau suruh inang tu sholat, bocor halus kau. Dan Kristen kau suruh pula sholat. Pada wajib itu. Yang wajib sholat itu Islam. Islam itu yang mana? Apakah setiap umat Islam? Yang balik. Balik ini sudah dewasa. Kalian belum wajib, tapi disuruh untuk sholat. Kalau kalian sholat, siapa berpahala? Orang tua. Maka ibu-ibu disuruh Rasul perintahkan anak-anak kamu mengerjakan sholat bila umurnya masuk 7 tahun. 7 tahun, perintahkan sholat. Suruh sholat. Pukul mereka bila meninggalkan sholat umur 10 tahun. Pukul. Jadi kalau dipukul ayah itu belum ada sholat, kalau udah umur 10 tahun, terima. Karena itu disuruh Nabi Muhammad. Umur 7 tahun perintah sholat. 10 tahun pukul kalau dia tidak sholat. Terkadang ayah memukul, omak membela. Dipukul ayah anak yang tak sholat umur 10 tahun. Apa kata omak? Pukul lah. Gak suka hati abah pukul anak itu jam. Dia tak sholat, pukul lah. Sekali lagi abah pukul, aku pulang ke kampung. Aku melahirkannya abah 9 bulan 10 hari bukan susah payah mengandungnya. Kau pukul anak itu, pukul lah. Asal kata pukul sekali, aku pulang. Anak itu besar kepala lah, boleh dapat pembelaan katanya. Harusnya
saling mendukung. Jadi banyak itu sudah dewasa. Dewasa yang diwajibkan sholat ini dewasa dalam fikih disebut dengan mukallaf. Apa namanya? Mukallaf. Tulis Arabnya mukallaf. Mukallaf adalah umat Islam atau seorang yang Islam yang sudah dibebani hukum syarat, maka dia disebut dengan mukallaf. Pak Usman mukallaf, saya mukallaf, ibu-ibu mukallaf, orang ini belum. Kenapa orang ini belum balik? Jadi mukallaf itu seseorang yang Islam yang sudah dibebani atau yang sudah diberati dengan hukum syar'i, sudah kena dia kepada hukum yang ditetapkan oleh Allah, disebutlah mukallaf. Berbeda, jangan salah sebut, berbeda dengan mu'allaf. Nah, beda kan? Inilah bahasa Arab. Inilah bahasa istilah-istilah dalam agama ini. Mu'allaf, bahasa Arabnya mu'allaf. Apa mu'allaf? Orang yang baru masuk ke dalam agama Islam. Mukallaf, ini ain, ini kaf. Hanya satu loh beda hurufnya. Hanya satu. Ini ain, ini kaf. Mu'allaf orang yang baru masuk ke dalam agama Islam. Mukallaf orang Islam yang sudah dibebani, yang sudah diberati, yang sudah dikenakan hukum syar'i, maka dia mukallaf. Jadi bedakan mu'allaf dengan mukallaf. Balik. Yang ketiga, berakal. Berakal. Orang gila tak wajib sholat. Nah, jadi kalau ada yang gila, jangan suruh sholat. Nanti lompat yang imam tuh. Namanya gitu. Ayo, yang gila-gila masuk masjid. Jangan ya. Di cokinya gak ada imam. Namanya dia gila. Orang gila itu akalnya tidak sehat, akalnya tidak waras. Maka orang gila tidak wajib sholat karena akalnya tidak beres. Dihitung dia tidak berakal. Orang yang sehat, orang yang waras, maka dikatakanlah berakal. Orang yang berakal inilah wajib sholat. Jadi ibu-ibu bilang sama keluarga kita yang tak mau sholat, kalau dia Islam tapi balik tapi tak mau sholat, tapi tak mau berdosa, jadi gila. Kalau orang gila tak sholat berdosa? Tidak, orang tak wajib. Dia tak wajib. Contoh. Umur 25 tahun, gila dia. Minum es di homusnya, salak dibilangnya pokal. Gila dia. 5 tahun kemudian sehat dia, umur 30 tahun. Dari gila sampai kemari tak wajib sholat, tapi sejak dia sehat balik kembali hukum itu wajib dia sholat. Semasa gila tidak diwajibkan sholat. Dan jadi ibu-ibu, anak santri yang kami sayangi, ini adalah syarat wajib sholatnya. Yang wajib sholat, wajib sholat. Jadi tak semua yang diwajibkan. Orang sakit wajib, orang sakit masih berakal, akalnya masih bagus. Bagaimana dia sholat dia sakit? Sholat dengan kondisi dalam situasi sakit diajarkan dalam Islam. Hebat sholat itu. Tak bisa itu ditinggalkan. As-sholat. Bayangkan ibu-ibu sedang dalam perjalanan, kita dianjurkan tetap sholat. Sholat jamaah sholat. Begitu pentingnya
ibadah sholat